daur fosfor. Daur fosfor adalah siklus perpindahan unsur fosfor atau pi dari batuan ke tanah ke air makhluk hidup lalu kembali lagi ke lingkungan secara alami. Berbeda dengan daur karbon dan nitrogen, daur fosfor tidak melalui atmosfer atau udara karena fosfor jarang berbentuk gas. Fosfor banyak ditemukan dalam bentuk fosfat di tanah dan batuan. Mengapa fosfor sangat penting? Yang pertama ada penyusun DNA dan RNA. Yang kedua ada komponen ATP. ATP adalah adenosine triphosphate. Lalu yang ketiga ada penyusun tulang dan gigi. Tahapan atau proses. Urutan prosesnya sebagai berikut. 1. Pelapukan batuan. 2. Batuan yang mengandung fosfat mengalami pelapukan akibat hujan, panas, dan angin. 3. Fosfat dilepaskan ke tanah dan perairan. 4. Penyerapan oleh tumbuhan. 5. Tumbuhan menyerap fosfat dari tanah melalui akar. 6. Perpindahan ke hewan. 7. Hewan memperoleh fosfor dengan memakan tumbuhan atau hewan lain. 8. Penguraian atau dekomposisi. 9. Saat tumbuhan dan hewan mati, mikroorganisme menguraikannya. 10. Fosfor dikembalikan ke tanah atau air. 11. Pengendapan di perairan. 12. Sebagai fosfat terbawa ke sungai dan laut. 13. Pengendap menjadi sedimen dan dalam jangka panjang bentuk batuan kembali. Siklus berlangsung sangat lambat, bisa ribuan atau jutaan tahun. Peran makhluk hidup. 1. Tumbuhan menyerap fosfat dari tanah, mengubahnya menjadi senyawa organik DNA atau ATP. Yang kedua, hewan mendapatkan fosfor dari makanan. Fosfor digunakan untuk pembentukan tulang dan gigi. Yang ketiga, mikroorganisme menguraikan sisa makhluk hidup, mengembalikan fosfor ke tanah. Tanpa mikroorganisme, fosfor akan terperangkap dalam bangkai dan tidak kembali ke lingkungan. Peran komponen abiotik ada 3, yaitu tanah dan batuan. Sumber utama fosfor, tempat penyimpanan terbesar fosfat, air, mengangkut fosfat ke sungai dan laut, media pengendapan fosfor. Sedimen laut menyimpan fosfor dalam jangka panjang. Catatan penting, tidak seperti daur lain, udara hampir tidak berperan dalam daur fosfor. Dampak daur fosfor. Dampak daur fosfor yaitu jika keseimbangan terganggu dapat terjadi. Yang pertama, eutrofikasi, ledakan alga. Yang kedua, kelebihan fosfat di perairan menyebabkan pertumbuhan alga berlebihan. Yang ketiga, oksigen berkurang, ikan mati. Yang keempat, penurunan kesuburan tanah. Yang kelima, jika fosfor terus-menerus diambil tanpa pengambilan, tanah menjadi kurang subur. Yang keenam, ketidakseimbangan ekosistem. Yang ketujuh, rantai makanan terganggu. Contohnya itu ada yang pertama dari penggunaan pupuk fosfat di pertanian. Lalu yang kedua ada limbah deterjen yang mengandung fosfat masuk ke sungai. Yang ketiga itu ada kotoran hewan ternak yang menyubur ke tanah. Dan yang terakhir itu yang keempat ada sisa-sisa makanan yang terurai menjadi unsur hara. Dan itu ada di contoh nyatanya kita, yaitu dengan danau yang berubah hijau akibat ledakan alga karena limbah pupuk. Oke, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya daur fosfor adalah siklus alami unsur fosfor dari batuan, tanah, makhluk hidup, lalu kembali ke lingkungan, tidak melalui atmosfer. Sangat penting untuk kehidupan karena menjadi bagian dari DNA, ATP, dan tulang. Aktivitas manusia dapat mempercepat dan mengganggu keseimbangannya.